Halo Halo semuanya, semuanya. selamat datang kembali di Si Talks. Ngobrol santai soal psikologi dengan gaya yang gak ribet tapi tetap berbobot. Saya Rana. Dan aku Vera. Hari ini kita bakal bahas salah satu teori belajar yang jujur li underrated banget, tapi mind blowing banget kalau kamu pahamin bener-bener. Ya, betul banget. Hari ini topiknya adalah Edward Tolman yang teori cognitive map-nya dan teori cognitive map-nya. Si bapak belajar sambil mikir ini bisa dibilang. Jadi buat kamu yang mungkin lagi belajar buat UAS, psikologi belajar, atau sekedar pengen ngerti gimana sih kita tahu jalan ke kantin padahal belum pernah dihitung jalurnya. Nah, cocok banget dengerin episode ini sampai akhir. Jadi ini buat kalian yang belum tahu ya atau kenal, Edward Chase Tolman itu seorang psikolog Amerika yang kelahiran 1886. Oke. Dia aktif di era 1930-an gitu sampai 50-an kan. Nah, waktu itu dunia psikologi lagi rame banget sama pendekatan behaviorism. Jadi behaviorism itu pendekatan yang fokus ke perilaku yang bisa kita amatin. Jadi yang kayak stimulus apa, respon apa. Pokoknya kalau nggak bisa dilihat atau diukur ya nggak usah dibahas. Makanya nama-nama kayak John P. Watson, Skinner naik daun banget. Tapi Tolman beda, waktu di awal belajar behaviorism tuh nggak puas orang. Dia itu mulai mikir, masa sih manusia atau hewan itu kayak mesin, dikasih stimulus langsung respon. Padahal menurut dia ada proses mikir di dalam otak yang penting banget. Nah, dari situlah muncul idenya soal cognitive behaviorism. Jadi semacam perpaduan antara behaviorisme dengan proses kognitif. Bisa dibilang pionirnya psikologi kognitif gitu. Nah, salah satu konsep utama dari Tolman adalah cognitive map atau peta kognitif. Ini tuh maksudnya otak kita bisa bikin semacam peta mental dari lingkungan yang kita lalui. Ya, misalnya sini, kamu baru pindah ke kota baru. Ya tadi itu ya, mau tahu jalan macet ya. Ya tadi itu, kayak ulang lagi gitu. Terus Itu karena otak kamu tuh nyusun sendiri peta dari tempat itu kan, tanpa kamu sadarin, dan peta ini yang kamu pakai untuk navigasi setiap hari. dan dari situ juga muncul konsep yang lain, yaitu yang tadi itu latent learning itu tadi. Itu pembelajaran yang terjadi tapi belum langsung kelihatan, baru muncul saat ada motivasi. Contohnya itu kamu dengerin dosen ngomong kan, tapi kamu pikir kamu nggak ngerti, tapi pas ujian ternyata kamu bisa jawab. Nah itu tadi nggak baca dulu bisa. Ternyata kamu perhatikan cuma belum waktu lihat. Nah teori Tolman ini nggak cuma omong doang ya, tapi kan udah tadi eksperimen banyak tuh kayak tikus tadi ya, tikus tadi. Sudahlah, itu tadi sudah yang tikus tadi itu. Jadi di tikus itu sebenarnya udah belajar dari hari pertama, tapi belum ada alasan untuk menilai hasilnya. Nah begitu ada makanan baru ada hasilnya itu, jadi kayak ya baru kalau ada baru ada motif, bukan motivasi, ada tujuan baru dia gerakkan. Iya lagi kan tadi kayak relevan banget kan, kayak kata kamu relatable gitu kan, apa bahasa anak zaman sekarang. Kelihatan berapa Anda? 84 saya. Tahun ini udah 36. Tapi nggak langsung Iya. kelihatan hasilnya kan, baru pas dia nemu motivasi atau situasi yang tepat ilmunya itu udah keluar. Kayak kerja, oh sama kayak itu. Kalau lihat senior tugas setiap hari kamu nggak sadar belajar, tapi pas kamu ditugasin yang sama bisa. Contoh lain itu kayak anak-anak kecil kan, mereka suka main, explore tanpa dikasih instruksi, tapi ternyata itu proses belajar yang luar biasa juga loh. Tanpa sadar mereka bikin peta di kepala Nah mereka. itu tadi yang cognitive map itu ya. Jadi belajar itu nggak selalu harus kelihatan, nggak selalu harus ada nilai atau hadiah kayak yang di teori yang lain ya. Kadang belajar itu paling kuat justru dari pengalaman yang diam-diam kita
kita simpan kayak ya gitu tadi. Kalau dibandingin sama Pavlov yang terkenal itu ya, dengan conditioning iya, jelas banget bedanya sih. Pavlov itu percaya belajar itu hasil dari asosiasi antara stimulus dan respon. Iya, terus kalau Skinner lebih ke operan itu belajar sama adanya reinforcement, punishment, kasih hadiah, perilaku semakin sering muncul. Banyak teori, kita tahu yang benar yang salah yang mana ya. Tapi Soalnya teorinya contradicting semua, kita tahu yang pakai yang mana tuh kan bingung sendiri. tapi si Tolman ini bilang nggak semua belajar itu butuh hadiah. Ya kadang cuma pengen ngerti, pengen tahu. Betul itu, dan itu motivasi dari dalam diri. Betul. Juga lebih dekat ke Bandura kayaknya yang bilang kalau observasi itu bisa bikin kita belajar, tapi Tolman lebih fokus ke kognitif daripada dan dalam membentuk meta mental lebih daripada kalau agak beda sama Bandura. Walaupun teorinya itu keren sih, tentu aja nggak lepas dari kritik kan. Salah satu kritik utama ke Tolman itu waktu itu belum ada teknologi buat ngebuktiin isi otak. Betul, jadinya meta mental itu abstrak katanya, jadi nggak bisa diuji secara ilmiah. Sekarang kan bisa ya. Tapi sekarang beda cerita tahu. Teknologi neuroscience udah bisa lihat aktivitas otak, dan ternyata banyak riset modern yang ngebuktiin bahwa kita emang bikin semacam cognitive map di otak kita. AI itu namanya Apa ya? Terlalu alami dunia ini. ya alam kita bukan robot udah bisa belajar hitungan, kita robot tuh bisa sekarang. Jadi udah melampaui zamannya itu teori-teori dia. Iya, jadi Tolman itu nggak setuju sama behavioris garis keras yang bilang kalau kita belajar tuh cuma auto reward atau punishment. Dia tuh bilang enggak, kita tuh mikir kita punya tujuan gitu. Makanya dia ngenalin konsep yang namanya cognitive map atau peta kognitif. Jadi otak kita tuh kayak bikin peta sendiri dari pengalaman yang kita lewati. Iya, contoh gampangnya itu waktu kamu baru masuk sekolah atau kampus, awalnya tuh nyasar mulu kan ya. Tapi lama-lama kamu tuh tahu jalan pintas, bahkan ke ruangan dosen yang kamu nggak pernah kesana juga. Padahal nggak ada yang ngajarin langsung loh. Itu karena otak kamu bikin peta sendiri dari pengalaman. Nah, dari situlah letak belajar sambil mikirnya Tolman. Nah, sekarang kita masuk ke eksperimennya ya. Tuh eksperimen Tolman yang paling terkenal tuh kan yang pakai tikus tuh ya. Nah, itu keren banget sih. Ada 3 kelompok sih. Yang pertama itu dikasih makanan setiap kali nyampe ujung labirin. Terus yang kedua ada yang nggak dikasih makan apa-apa, dan yang terakhir itu awalnya nggak dikasih makan, tapi hari ke-11 baru mulai dikasih. Iya, terus seingatku tuh yang ngagetin kelompok ketiga itu langsung jago nemuin jalan ke makannya, padahal sebelumnya kan mereka cuek aja tuh. Ya. Jadi si tikus ini tuh sebenarnya udah belajar dari awal, tapi nggak nunjukin sampai mereka tuh punya alasan, yaitu makanan. Nah, inilah yang disebut talent learning, belajar yang tersembunyi. Iya, latihan mami ya. Ya, kita juga enggak. Kita juga kayak gitu loh. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba kamu bisa ngelakuin sesuatu yang kamu kira nggak bisa, padahal ternyata tuh samanya kamu ngamatin doang. Kayak gitu. Ya, relatable banget sih. Iya sih. Jadi kami sekarang masuk ke Penerapan dalam. Iya, penerapannya dalam kehidupan. Jadi kalau di kehidupan nyata itu kita tuh belajar banyak hal tanpa sadar, dan nggak selalu harus nunggu nilai atau ujian. Misalnya kayak anak-anak kecil yang lagi main bebas tuh, sebenarnya itu lagi bikin peta kognitif. Mereka ngerti mana yang bahaya, mana yang seru, bahkan tanpa dijelasin. Iya, atau kita sendiri pas nyari tempat makan enak di kota yang baru, kayak kamu kan dari Palembang datang ke sini. Nah, terus lama-lama hafal sendiri jalannya tanpa buka Google Map lagi. Dan dari pendidikan pun itu tuh penting. Guru dan dosen nggak selalu harus jadi pusat semua jawaban. Kadang cukup kasih ruang aja sih, kasih tantangan, nanti anak-anak bisa nemuin sendiri.
Kalau menurut aku pribadi ya, teori Tolman ini tuh apa ya, kayak emang kental banget gitu ya, kayak bukan cuma teori belajar tapi juga ngajarin soal cara kita memahami dunia. Aku juga suka sih karena teori ini tuh nunjukin kalau semua orang punya proses belajar masing-masing, nggak semua dipaksa harus langsung nunjukin hasil gitu. Dan yang paling penting ini ngajarin kita buat percaya sama proses. Kadang tuh yang kelihatannya enggak malam hari ini tuh bisa jadi bekal buat nanti. Duh, kamu tuh dalam banget ya, Den. Kita Oh iya, ke Q&A soalnya ada yang nanya. Jadi ini kita coba beberapa pertanyaan nih, saya cek yang muncul. Ada satu dari Marcel. pertanyaan itu, kalau kita nggak dapat reward atau punishment, bisa tetap belajar nggak sih? Nah, bisa banget. Itulah yang disebut latent learning. Kita bisa nyerap info dari lingkungan baru atau nunjukin hasilnya pas ada alasan. Jadi pertanyaan kedua dari siapa nih? Ini dari Sri. Ada pertanyaannya itu, apakah teori Tolman masih relevan buat anak muda sekarang? Jadi ini tuh relevan banget ya, karena kita sekarang hidup di era digital, informasi bisa masuk dari mana aja. Kita bisa belajar dari YouTube, TikTok, podcast kayak gini. Nah, Proses ini ya. itu adalah pembelajaran juga. Betul. Nah, yang terakhir ini ada satu dari Vina. Gimana caranya tahu kalau kita udah belajar, kalau hasilnya belum kelihatan? Nah, gimana? Kita harus belajar proses. Nah, terus ke proses itu. Makin sering kamu terekspos ke sesuatu, makin kuat peta mental kamu. Hasilnya mungkin muncul sih nanti, pas kamu bener-bener butuh. Betul. Nah, kita kesimpulan aja yuk. Yang penutupnya capek-capek. Yang dengar juga udah nggak ada. Oke, jadi panjang banget ya kita tentang Edward Tolman dan teorinya. Yang kita udah bahas siapa dia, eksperimennya apa, teorinya, perbandingan, akhirnya enak banget. Dengan tokoh lain sampai gimana teorinya masih relevan hari ini. Semoga kamu bisa ambil pembelajaran bahwa proses belajar itu nggak selalu instan, kadang butuh waktu dan nggak selalu kelihatan hasilnya sekarang juga. Sampai ketemu di Episode selanjutnya.